Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi washabihi wa mawalah. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, shaimin dan shaimat yang berbahagia di mana saja berada, semoga semuanya senantiasa selalu dalam curah rahmat, hidayah Allah, bertahan, keselamatan, serta curahan cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa diberikan keistiqomahan, keteguhan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di bulan Ramadan untuk melaksanakan siam. Dan semoga semua ibadah yang kita laksanakan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, waktu terus berlalu tanpa terasa kita sudah hampir mendekati akhir Ramadan. Tinggal beberapa hari lagi. Tentu layak dan patutlah bagi kita untuk mengevaluasi semua proses perjalanan ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan yang hampir 1 bulan ini, guna untuk melengkapi berbagai kekurangan, kelemahan, atau mungkin juga kesalahan yang ada di dalamnya. Tentu dengan harapan dan tujuan mudah-mudahan di akhir Ramadan nanti semuanya dapat kita raih daripada nilai kesempurnaannya. Maka oleh karena itu perlulah bagi kita bersama untuk saling mengingatkan dan memperkuat, sebagaimana yang Allah memberikan petunjuk kepada kita agar kita selalu seperti itu. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, mudah-mudahan dengan sarana yang terbatas, forum muzakarah yang singkat ini bisa mengingatkan, memperkuat kita untuk dapat menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan tausiah yang sebelumnya bahwasanya Ramadan di fase saat ini adalah merupakan fase yang diungkapkan Rasulullah sebagai sebuah pembebasan diri kita dari itkun minan nar, terbebasnya kita dari hukuman Allah, yaitu terbebasnya kita dari neraka jahanam. Namun tentu hal ini harus kita perjelas, harus kita rinci, agar kita paham betul apa yang dimaksud dengan terbebasnya kita dari api neraka. Sebab kalimat pembebasan dari api neraka adalah sesuatu yang masih dalam imajinasi kita, sesuatu yang masih misteri buat kita, tapi akan tetapi tentu bisa kita lihat relevansinya, hubungannya, tanda-tanda dan cirinya yang dimaksud daripada terbebasnya dari api neraka. Yang kemarin sudah saya sampaikan, ciri orang yang terbebas dari api neraka, orang yang sudah terbebas pula dari sifat-sifat yang bisa memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam.
Kemarin sudah saya sampaikan sifat sombong, sifat mempersekutukan Allah yang bisa membuat kita terjerat dalam jurang neraka jahanam. Karena itu merupakan sebuah amal-amal yang besar yang akan memutlakkan kita masuk ke dalam neraka jahanam. Walaupun ada amal-amal yang lain, tapi tidak sebesar dari amal seperti itu. Di samping perbuatan-perbuatan yang seperti itu, masih ada lagi perbuatan yang lain yang kedudukannya sangat besar, yang memasukkan kita ke dalam neraka jahanam, yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di samping sifat kibir dan sifat syirik, ada lagi sifat yang juga bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka jahanam, yaitu sebagaimana yang diungkapkan di dalam Al-Quran, yaitu sifat kekufuran, sifat kecenderungan untuk mengingkari, menolak dari sebuah kebenaran. Banyak Al-Quran yang menjelaskan kita seperti itu. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, finnari jahannam, dalam neraka jahanam, khalidina fiha, dan dia kekal di dalamnya. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat kufur harus hilang di dalam diri kita, sehingga terhadap sebuah kebenaran kita begitu sangat respect, sangat respon, sangat antusias. Dihilang sifat keengganan kita, ketidakpekaan kita terhadap kebenaran. Karena sifat kufur adalah sifat di mana ada rasa berat, rasa enggan, rasa menolak terhadap kebenaran. Seseorang yang masuk ke dalam fase Ramadan di tahap yang ketiga ini akan tumbuh di dalam dirinya rasa cinta kepada kebenaran, rasa cenderung kepada kebenaran. Itu juga lah yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam istilah bahasa lain yang disebut dengan hudan atau hidayah. Maka turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini adalah sebuah bentuk wujud nyata dari sebuah kebenaran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Jadi turunnya Al-Quran adalah merupakan sebuah bentuk wujud dari sebuah kebenaran. Jadi apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, baik itu perintah ataupun larangan, maka itu adalah sebuah kebenaran. Begitu juga berbagai macam informasi, berbagai hal yang ada di dalam Al-Quran, itu juga adalah sebuah kebenaran. Dan ketika kita menjalani siam selama 1 bulan ini dengan semua informasi yang ada di dalam Al-Quran itu, hati kita begitu sangatlah melekat. Tidak ada rasa penolakan di dalam hati kita, apapun bentuk yang diungkapkan di dalam Al-Quran. Inilah yang dikatakan kita terbebas dari api neraka jahanam, berarti kita juga terbebas dari sifat kekufuran di dalam diri kita. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terbebasnya kita dari api neraka sama artinya terbebasnya kita dari sifat kufur kita terhadap kebenaran. Semakin lebih cinta kita terhadap kebenaran, semakin lebih cenderung kita terhadap kebenaran, terhadap apa-apa yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim. Jadi Quran bukan sekedar hanya sebuah bacaan, bukan hanya sesuatu yang hanya kita bunyikan dengan nada-nada yang indah, tetapi Al-Quran adalah sebuah keterangan, sebuah informasi yang di dalamnya mengandung maksud dan tujuan yang hati kita merasa suka dengan semua informasi itu. Walau dalam informasi itu banyak memberikan teguran-teguran
kepada diri kita, tetapi kita tidak merasa keberatan di dalamnya, tapi kita merasakan justru kenikmatan ketika kita mendengarkan ungkapan peringatan yang ada di dalam Al-Quran. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi terbebasnya kita dari api neraka sama artinya terbebasnya kita dari sifat kufur yang ada di dalam diri kita, yang selalu dihembus-hembuskan oleh hawa nafsu serta setan. Sehingga setelah kita Ramadan nanti, kita semakin cinta dengan kebenaran, bukan hanya dalam bentuk bunyi dan lagu, tapi dalam isi maksud dan kandungan yang ada di dalamnya. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah, sifat yang lain yang juga memiliki kedudukan yang besar yang membuat kita terjerumus ke dalam api neraka, yang semestinya dengan Ramadan ini sifat itu pun akan bersih, terbebas di dalam diri kita. Selain sifat kufur, ada sifat yang lain yang menyebabkan kita bisa terperosok ke dalam neraka jahanam, yaitu sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu sifat nifaq atau munafik. Innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan, sifat nifaq, mereka berada di dalam neraka jahanam dan bahkan asfalim, yang paling terbawah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itkun minan nar artinya juga adalah itkun minan nifaq, terbebasnya kita dari sifat yang menjatuhkan kita ke dalam neraka, yang salah satunya sifat nifaq atau munafik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu harus kita perhatikan, karena kalau sifat itu masih ada, berarti kita tidaklah lulus menyelesaikan ibadah siam di bulan Ramadan pada tahun ini. Tapi kalau kita lulus, maka sifat-sifat, bibit-bibit kenifakan, kemunafikan akan terkikis di dalam diri kita. Apa itu kemunafikan? Di mana sifat di luar seolah-olah kita menyukai, kita mempercayai, kita menerima terhadap Islam, terhadap apa-apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, apa-apa yang diajarkan, yang diteladan oleh Rasulullah SAW, tapi di dalam hatinya mengandung berbagai macam penolakan-penolakan, keberatan-keberatan, ketidaksukaan. Inilah yang dikatakan dengan istilah nifaq, atau orangnya disebut munafik. Jadi sifatnya nifaq, si subjeknya, si orangnya disebut munafik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini harus kita koreksi, ini harus kita perhatikan, dan tentu kita kikis dengan semakin lebih khusyuk melaksanakan ibadah siam. Banyak kita terus bermuhasabah diri, beristighfar diri, memohon ampun terus kepada Allah. Kenapa? Karena berarti itkun minanar tidak bisa kita raih kalau kita tidak bisa meraih maghfirah. Maghfirah juga tidak akan bisa kita raih kalau kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itkun minan nafi, itkun minan nifaq au munafik. Terbebasnya kita dari sifat kebohongan yang tersembunyi, yang di lahiriahnya seolah-olah kita mengakui kebenaran,
tapi di dalam hatinya kita menolak kebenaran, dan bahkan kita ingin kebenaran itu dirusak, dihancurkan, atau dihalangi. Kalau ada sifat seperti itu masih di dalam diri kita, banyak-banyaklah kita memohon ampun kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah min kulli dzambin wa atubu ilaih. Banyak-banyak kita mohon ampun, kita berlindung dari sifat yang seperti itu. Allahumma inni a'udzubika minal kibir wa syirik wal kufur wan nifaq. Ya Allah, lindungilah kami dari sifat kesombongan, dari sifat kemusyrikan, dari sifat kekufuran, dan dari sifat kemunafikan. Mudah-mudahan daripada siang kita di fase-fase yang terakhir ini, semua sifat-sifat itu terkikis di dalam diri kita. Itulah yang dikatakan itqun minan nar, terbebas daripada api neraka jahanam. Demikianlah sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, nasihat menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan ini bermanfaat, khususnya buat al-fakir, dengan sadar mengakui masih adanya sifat-sifat kesombongan dalam diri al-fakir, atau aib az-zahir al-jahil, masih adanya sifat-sifat kesirikan dalam diri al-fakir. Dalam diri pribadi saya masih ada sifat-sifat kekufuran dalam diri saya, begitu juga sifat-sifat kemunafikan dalam diri saya. Semoga Allah membersihkannya, semoga Allah menghilangkannya. Begitu juga manakala ada di dalam diri para sahabat-sahabat muslim di mana saja berada, semoga dengan Ramadan, dengan ibadah yang kita laksanakan pada saat ini, mampu mengikis semua sifat-sifat yang seperti itu. Karena sifat seperti itulah tidak akan memastikan kita masuk ke dalam neraka jahanam. Walaupun ada sifat-sifat yang lain, akan tetapi dia masih bisa terbebas dari neraka jahanam. Walaupun sesaat dia dimasukkan ke dalam neraka, dia akan dibebaskan kembali kalau dia terlepas dari sifat-sifat yang tadi kita bahas bersama-sama. Mudah-mudahan Allah membebaskan kita dari semua sifat-sifat yang buruk tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Segala kekurangan dan kesalahan itu dari diri al-fakir. Astaghfirullahaladzim wa atubu afwah. Semoga kita semuanya tetap selalu diberikan keistiqomahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan partisipasinya. Jazakumullah khairan katsiran. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.